terima kasih untuk masih setia bergabung di sini. Pemateri berikutnya adalah Bapak Lutfi Indrianto yang juga akan menyampaikan tentang bagaimana penerapan game dalam pembelajaran. Karena memang materi ini sangat menarik sekali untuk membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Langsung saja kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Lutfi Indrianto untuk menyampaikan sharingnya tentang bagaimana menerapkan game dalam pembelajaran. Kebetulan di sini pembelajarannya juga pembelajaran fisika. Silahkan Pak Lutfi, bisa segera dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Endang, ada banyak guru dari SMA 1 dan juga ada sebagian dari SMA Dringo ini. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit mengganggu penjenengan semua, mudah-mudahan tetap kegiatan penjenengan semua bisa berjalan dengan baik pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk diseminasi yang kedua ini kita melanjutkan pemaparan tentang pemanfaatan game Excel. Di sini saya yakin semua yang hadir melalui Webex ini semua sudah expert, termasuk apalagi di sini ada Bu Endang. Saya yakin sudah mahir semua untuk penggunaan Excel, karena kita tahu bahwa Excel ini ternyata tidak hanya digunakan sebagai program olah kata. Misalkan selama ini kita menggunakan Excel untuk statistik, untuk membuat diagram, membuat grafik, ternyata bisa digunakan juga untuk bermain. Bisa kita gunakan untuk membuat game. Nah, game di sini dalam penerapannya di kelas bisa kita gunakan pada saat pendahuluan atau memberikan persepsi, misalkan bisa kita gunakan di bagian dari kegiatan inti atau bisa juga digunakan di kegiatan penutup. Jadi banyak sekali manfaat atau kegunaan dari software Excel ini. Ternyata banyak beberapa fitur yang tersembunyi yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Oke, untuk berikutnya saya akan mencoba untuk berbagi ilmu tentang bagaimana membuat game dengan menggunakan Excel. Kalau yang tadi sudah dijelaskan bagaimana membuat game susun kata dengan menggunakan Excel, kali ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana membuat game atau permainan tebak gambar dengan menggunakan Excel. Oke, di sini sudah bisa dilihat di layar, Bapak Ibu. Nah, untuk pemanfaatan Excel ini pada mata pelajaran fisika, saya mencoba untuk membuat permainan tebak gambar. Nah, di sini ada gambar yang tersembunyi yang akan terbuka jika siswa atau peserta itu mengisikan jawaban yang benar pada tempat yang sesuai. Nah, di sini untuk membuat gambar atau game di sini saya menggunakan 6 sel, yaitu A1 sampai dengan B3. Memang sengaja saya siapkan yang cukup kecil
Karena apa? Karena nanti tidak begitu banyak clue-clue atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, untuk membuka gambar ini, maka siswa harus menjawab ke-6 pertanyaan yang disediakan. Dan di sini juga sudah disediakan tempat jawaban dan keterangan jawabannya. Oke, misalkan yang pertama. Soal nomor 1, di sini ada pertanyaan, kecepatan benda sebesar sekian kilometer per jam. Nah, jika dikonversikan menjadi ke dalam satuan meter per sekon menjadi berapa? Nah, di sini anak-anak harus bisa menjawab dan memasukkan jawaban di sini. Misalkan saja ini kita jawab, akan nilainya 10. Nah, ketika benar, maka di kolom keterangan muncul keterangan benar dan gambar akan terbuka. Akan yang kedua, kita jawab aja misalkan di sini oke 600, maka kolom yang atau sel yang B1 akan terbuka karena jawabannya benar. Yang ketiga misalkan jawabannya oke ini benar. Yang keempat dan yang kelima, nah seperti ini. Nah, jika jawaban sudah terisikan dan benar semua, maka gambar akan terbuka. Ini salah satu pemanfaatan Excel dalam membuat game atau permainan tebak gambar. Nah, di sini ada judul sepak aku, di sini hanya untuk melengkapi saja supaya permainan ini lebih kelihatan menarik. Nah, sekarang bagaimana cara membuat permainan seperti ini? Maka langkah pertama adalah Bapak Ibu menyiapkan dulu gambarnya. Entah gambar bisa dari foto atau mungkin dari scan atau bisa dari download. Kemudian setelah gambar itu didapat, maka langkah berikutnya apa? Menentukan resolusinya. Nah, cara yang paling mudah dengan menggunakan software Paint. Nah, seperti saya tunjukkan software Paint misalkan. Nah, di sini setelah menggunakan atau menentukan resolusinya dengan menggunakan bantuan software Paint, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu meletakkan gambar itu pada background Excel, yaitu dengan cara di bagian layout Bapak Ibu pilih yang background. Nah, kan di sini sudah dibuat, maka di sini muncul kalimat delete. Ketika ini belum dibuat, maka di sini muncul background, bisa diklik kemudian dipilih gambarnya itu ada di mana. Kemudian berikutnya, kita gunakan aja ini saya coba akan di sini. Saya coba pilih background. Nah, kemudian di tempat yang sudah disiapkan, nah seperti ini. Nah, kemudian tentukan kira-kira berapa sel yang akan digunakan. Misalkan di sini saya akan mulai kelihatannya dari A1 sampai dengan C7 misalkan. Ini di blok, kemudian diberi border, yaitu klik bagian home. Yang ini, pilih yang all border. Nah, berikutnya di bagian ujung sebelah kiri yang ini, klik kiri, kemudian klik kanan, kemudian pilih yang format cell, kemudian untuk fill-nya dipilih yang warna terserah. Bahkan di sini bisa menggunakan warna hitam atau yang lain. Kalian di sini saya menggunakan warna putih. Klik putih, kemudian klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara membuka atau memberikan keterangan di sel A1 sampai dengan C7 supaya gambar terbuka, maka di sini ditentukan kira-kira akan mengisikan apa supaya ini terbuka. Misalkan di sini akan mengisikan ketika diketikkan angka 1, maka diinginkan akan terbuka. Maka caranya gimana? Di sel A1 diklik,
Nah, klik A1, kemudian ke bagian di sini ada keterangan dan tulisan conditional formatting, ini diklik, dipilih, kemudian pilih yang paling atas sendiri highlight cell rule, kemudian geser ke kanan, dipilih yang equal to. Nah di sini ada keterangan, ada kata dialog, format cell akan sama dengan, misalkan di sini diinginkan 1, oke, ketik 1, kemudian yang kanan, yang ini dipilih, kemudian yang paling bawah custom format, kemudian lalu yang untuk fill tabnya di sini klik yang no color, kemudian oke. Nah, di sini oke. Nah, di sini akan muncul gambar. Akan lagi yang lain, akan diinginkan B4 di sini. Akan B4 di sini diinginkan ketika diketikkan misalkan angka 4 akan terbuka. Maka caranya sama. Klik sel B4, kemudian pilih yang conditional formatting, pilih yang highlight cell rule, pilih yang equal to. Nah, sama di sini. Diketikkan yang diinginkan misalkan 4, oke 4, di sini pilih yang custom format, kemudian yang filenya ke bagian no color, diklik, baru tekan atau klik OK. Nah, seperti ini. Nah, di sini tidak hanya angka, Bapak Ibu, bisa diisi kalimat, atau mungkin yang paling mudah kata. Jadi biar mudah menjawabnya, satu kotak di sini bisa berisi angka atau kata. Jadi akan di sini, tadi kan yang dicontohkan 4 dan 1 bisa rubah lagi yang misalkan jawaban seperti satuan atau volt misalkan atau Einstein atau yang lain, bisa tergantung dari kreasi kita semua. Kemudian, nah untuk game yang saya buat tadi itu sedikit dimodifikasi. Jadi jawaban di sini itu atau muncul atau terbuka gambarnya ketika di sini diberi jawaban. Maka tinggal di-linkkan saja. Jadi yang di sini, misalkan di sini jawabannya 1, ya kan di sini yang diisikan di sini misalkan. Jadi coba saya kosongin dulu. Dapat 0, ini saya nolkan dulu. Nah, tadi diinginkan di sini jawabannya tadi 1, yang sini jawabannya 4. Nah, supaya tidak mengisikan jawaban pada kotak di gambar ini, maka caranya tinggal disambungkan saja. Dengan di sini diinginkan ketika diketik 1 di sini, maka ini terbuka. Maka caranya misalkan di sini di keyboard, tombol keyboard tekan sama dengan, misalkan di sini di keyboard tekan sama dengan, baru disorot ke sama dengan yang di sini misalkan. Nah, ini akan di sini diberi jawaban 1, maka otomatis gambar di sini akan dibuka. Itu salah satu cara bagaimana mengkombinasikan antara gambar dengan pertanyaan untuk membuka gambar. Nah, mungkin di mata pelajaran lain akan banyak variasinya. Jadi tidak hanya gambar, mungkin misalkan bisa berupa persamaan atau mungkin bisa berupa mus atau tadi yang dicontohkan bahwa bisa digunakan untuk kirim susun kata. Oke Bapak Ibu, cukup sekian tentang pemanfaatan Excel dalam pembelajaran dalam pembinaan yang bisa diterapkan atau dimanfaatkan bisa terkirain atau kita mungkin pemanfaatan sehingga ini pada benar.
Oke, baik. Demikian tadi pemaparan dari Bapak Lutfi Indrianto terkait dengan bagaimana pemanfaatan game Excel, dan di sana tadi tentang tebak gambar siapakah aku. Bahkan di situ ada gambarnya Einstein yang sangat erat sekali dengan pembelajaran fisika. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Lutfi? Bisa disampaikan. Bisa langsung bertanya. Adakah pertanyaan? Sepertinya sudah paham semuanya ini, Pak Lutfi. Oke, karena sudah ahli semua, di sini juga sudah bergabung ada teman dari Sumberasi juga, selamat datang dan terima kasih waktunya. Ya bisa, yang bertanya bisa kemudian diklik atau langsung saja bisa mikrofnya dinyalakan, bisa kemudian bertanya jika ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan sudah cukup paham dan bisa dikembangkan, disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu. Yang jelas manfaat dari kegiatan Gubuk Jatim ini adalah salah satunya kita bisa mengetahui ternyata ada beberapa fitur dari program yang sering kita gunakan yang hanya terbatas pada pengolah angka, ternyata bisa dimodifikasi sedemikian rupa, bisa dimanfaatkan untuk pewarna dalam pembelajaran. Jadi apa, bisa untuk pembuatan media, yaitu media permainan. Nah, mungkin media-media seperti ini bisa dijadikan bahan bagi kita mungkin untuk menulis artikel atau karya tulis yang lain, sehingga nanti bisa kita gunakan sebagai karya kita, dan nantinya karya-karya itu bisa kita manfaatkan untuk kenaikan pangkat yang Bapak Ibu pada kesempatan minggu-minggu ini sibuk untuk menyiapkan berkas-berkas yang diajukan dalam kenaikan pangkat itu. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dari SMA 1, dari juga SMA ada Sumberasi, juga dari SMA Dringu. Kami akhiri. Terima kasih waktunya atas kesediaan menjenengan semua bisa menghadiri kegiatan diseminasi ini yang merupakan tugas pamungkas dari Gubuk Jatim yang saat ini sudah memasuki gelombang keempat yang hampir selesai. Berikutnya akan dilanjutkan ke gelombang kelima mungkin. Sekian dari kami akhiri. Terima kasih kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.